Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di dalam kelas Qawaid Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadits setelah cuti sedikit lama pasal puasa, lebaran, corona, dan alhamdulillah ya nih. Sekarang kita kembali lagi di dalam kelas mustalah hadis ini dan kita sudah sampai di dalam hadisul marfu. Kita kena sedikit review balik di hal-hal yang sebelumnya, bahwasanya yang namanya hadis itu terbagi daripada bermacam-macam aspek, Ustaz ilmiah. Daripada bermacam-macam aspek, yang pertama adalah aspek kekuatan terhadap hadis tersebut. Kekuatan hadis di sini maknanya bukan hadisnya, kan, tetapi kekuatan perawinya. Kadangkala perawinya itu baik semua, oke semua. Kita katakan dia itu sahih dengan syarat-syarat yang lain. Kadangkala perawinya itu tak oke, namanya dhaif, atau oke akan tetapi derajat oke-nya itu tak sampai derajat yang tertinggi, itu namanya hasan. Itu kalau kita tengok daripada kekuatan terhadap hadis. Sekarang kita akan masuk pembagian hadis daripada aspek yang lain lagi. Aspek apa ini? Aspek daripada hadis ini akhirnya siapa? Jadi sanad yang ada ini, maknanya rijalnya hadis ini akan berhenti kepada siapa? Kadangkala hadis ini berhenti kepada Rasul. Saat ini kalau terlampau panas boleh besarkan. Kadangkala hadisnya itu akan berhenti di Rasul, kadangkala akan berhenti di sahabat, kadangkala akan berhenti di tabi'in. Jika hadis ini berhenti terakhirnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini tak tengok sadilmi ya, tak tengok kekuatan hadisnya loh ya. Kadangkala hadisnya berhenti pada Rasul, tapi kekuatan rijalnya ini dhaif. Namanya hadisun marfu'un dhaif. Kadangkala sanadnya terpotong-potong, tapi walaupun terpotong-potong, tapi tetap berhentinya, istilahnya station terakhirnya itu di mana? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 aspek pembagian dari segi kekuatan, dari segi station terakhirnya, dan dari segi sanadnya ini terpotong atau tidak. Ini live di mana? Hah? Live di mana? Ini live di apa namanya? Majlis Ta'lim An-Nur. Oh, masalah, oke. Memang ini programnya Majlis Ta'lim An-Nur ya nih. Baik. Bukan programnya Majlis Ta'lim Riyadul Jinan. Kan itu live-nya di sana. Jadi hadis ini dibagi menjadi 3 aspek. Aspek kekuatan, aspek station terakhir, dan dari aspek apa? Dari aspek bersambung atau terputusnya sanad. Dan 3 aspek ini tidak bertentangan. Kadangkala dia lemah, marfu, bersambung. Macam itu, Sof. Kadangkala dia kuat, mauquf, tak bersambung. Hal-hal semacam ini tak ada masalah di dalam hadis. Maknanya 3 pembahagian ini mungkin yatadakhalan ba'duhum ala ba'd, atau dengan yang lebih kuat, yang lebih, kalau kita anak atafalsaf suwaya ya, anak saat mantok suwaya, maknanya hubungan antara ketiga aspek ini umum wa khusus wajihi. Umum wa khusus wajihi, maknanya mungkin dia itu yakni masuk satu dengan yang lainnya. Kita akan masuk di sini tentang pembagian hadis daripada station terakhir daripada tersebut. Kalau pemberhentian terakhir daripada sanad itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan hadis ini apa? Sodilmi marfu. Bukan marfu di sini marfunya nahwu, maknanya marfu maknanya bukan alamat di dalam kalimat, bukan itu, kan, tetapi namanya marfu di sini adalah sebuah hadis yang station akhirnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang namanya marfu. Dikatakan hadis ini marfu karena hadis ini pemberhentiannya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pemberhentian Rasul dikatakan hadis ini marfu, yang artinya terangkat, terangkat ataupun dia itu tinggi. Boleh baca Ustaz ini?
marfu. Slip. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Al-marfu' huwa al-hadits alladhi udifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-qawli aw al-fi'li aw at-taqriri sawa'un akana sanaduhu muttasilan am la. Dibilang hadis marfu adalah hadis yang diidhofahkan, yang dinisbatkan, maknanya station terakhir daripada rijalnya ini, daripada sanadnya ini adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sawaun, adapun kalau bahasa Malaysianya sama ada. Hadis tersebut ini perkataan, perbuatan atau persetujuan daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasumya marfu'an, sawaun kana sanaduhu mutasilan amla. Sanadnya mutasil atau mungkote, tak kisah karena tolak ukurnya di sini bukan bersambungnya sanad, akan tetapi pemberhentian terakhir ini di mana, siapa, dan tak kisah hukumnya ini kuat apa tidak kuat, tak ada kisah di situ, karena tolak ukur hadis ini marfu atau tidak marfu adalah siapakah ujung daripada sanad tersebut. Wasumya marfu'an, sila. وسمي مرفوعا لارتفاع رتبته بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Dan dinamakan marfu. Kenapa kok dinamakan ini adalah marfu, tidak dikatakan ini mauquf atau dengan nama-nama yang lain? Karena ada makna yang berbeza, Ustaz Hilmi, ada makna yang berbeza, yakni makna yang pertama, hadis ini berhenti kepada Nabi. Yang kedua berhenti kepada sahabat. Yang ketiga berhenti kepada tabi'i. Ini adalah tiga makna yang berbeza. Selama dia tiga makna yang berbeza, karena mempunyai tiga lafadz yang berbeza, karena kita tidak mungkin memberikan tiga makna yang berbeza satu lafadz yang sama. Nanti akan ada yang namanya istirak, dan itu akan bertentangan dengan hikmah asli di dalam adanya lughah, yang mana itu untuk tamyiz wa tafahum dan saling memahami. Kalau satu lafadz maknanya itu berbeza, akan ada semacam salah paham nanti. Oke, maknanya ada tiga makna yang berbeza. Harus ada semacam nama yang membedakan antara satu makna dengan makna yang lain. Oke, makna yang pertama adalah hadis yang berhenti kepada Rasul. Tak kisah kekuatannya apa. Loh, kok tak boleh? Karena berhenti kepada Rasul, kena kuat? Belum tentu. Karena ini tolak ukurnya stasiun terakhirnya. Dia tak kisah kekuatan sanadnya, dan tak kisah bersambung atau tidak. Kadangkala daripada perawi yang pertama sampai perawi yang terakhir, jadi sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada 10 rawi. Jadi 1, 2, 3, 7. Jadi 4, 5, 6 ini jatuh, hilang. Tapi 7, 8, 9, 10 Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dikatakan ini adalah hadis apa? Marfu. Tak kisah walaupun di tengah-tengahnya ini ada yang hilang kemana? Dicuri siapa? Wallahu. Nanti dari perspektif ingkito ini nanti akan ada nama khusus. Tapi daripada perspektif pemberhentian terakhir ini, namanya adalah hadisul marfu. Kenapa? Kok yang ketika berhenti kepada Nabi itu namanya hadisul marfu? Untuk membezakan dengan yang berhenti kepada sahabat. Untuk membezakan dengan yang berhenti kepada tabi'i. Untuk yang dan dinamakan, kenapa spesifik kata-kata marfu ini untuk yang berhenti kepada Rasul? Kenapa? Karena memang Rasul itu marfu'ur rutbah. Untuk sahabat dinamakan hadisnya mauquf. Untuk tabi'i yang pemberhentian, stasiun pemberhentian terakhir adalah tabi'i, dikatakan ini adalah hadisun apa? Maqtu'. Ada perbezaan Ustadz antara maqtu' dan mungkote. Ada beza lah ya. Maqtu' itu terpulang dengan pemberhentian akhir tentang ujung sanad. Mungkote terpulang di antara 10 sanad ini, ada yang terpotong apa tidak. Kalau semuanya bersambung, namanya musnad, namanya muttasil. Tapi kalau ada satu saja yang terpotong, namanya apa? Mungkote. Ada pembagian ini dia sedikit bercampur antara satu, kalau orang tak paham tentang aspek-aspek pembagian, dan satu dengan yang lain ya tadakholan, akan banyak ranco di sini. Maknanya pembagian dari segi kekuatan, dari segi ittisalus sanad, bersambungnya sanad, dan dari segi ujung sanad. Wallahu a'lam bishawab. Aywa. Fa'idza qala as-sahabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'idza qala as-sahabi. Sahabi di sini bukan bukan qaid, maknanya kalau
Maknanya hadis marfu ini kalau sahabat yang mengatakan, belum tentu. Kadangkala kalau antara Anda dan Rasul kan banyak sekali tobakoh kan, yakni tobakoh di atas Anda terus sampai ini mungkin antara Anda dan Rasul akan ada 20 orang. 20 orang, 25 orang. Semacam itu mungkin. Tapi kalau Anda mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun antara Anda dan Rasul itu Anda menjatuhkan 14 sampai 20 orang, tetap dikatakan hadis Anda itu hadis apa? Marfu. Kenapa? Karena Anda menisbatkan, mengidhofahkan perkataan Anda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sahabi di sini bukan sebuah siapapun yang mengatakan hadis dan menisbatkan hadis itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan itu adalah hadisun marfu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada au fa'ala kada kanal haditsu marfu'an. Kanal haditsu apa? Marfu'an. Maka dikatakan ini adalah hadis marfu. Begitu pula kalau ada yang berbuat sesuatu fa'altu hadza fi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam au perbuatan sahabat di zaman Rasul walaupun Rasul tak tahu, itu apa ya? Hukumnya itu hukum marfu, nanti saya di. Kenapa? Karena ini penting ya. Di zaman Rasul itu zaman turunnya wahyu. Jadi kalau ada orang buat salah, jangan coba-coba. Jibril boleh langsung turun walaupun tak ada CCTV pada zaman itu, tapi langsung CCTV-nya mereknya apa? Jibril alaihi salam. Wa kadza law qala tabi'i au tabi'i tabi'i wa man ba'dahu. Begitu pula kalau yang cakap itu adalah tabi'i atau tabi'i tabi'i atau yang setelah tabi'i tabi'i dan mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun antara dia dan Rasul itu banyak sekali orang dan dia jatuhkan, bahkan ketika semua orangnya itu dhaif, tetap dikatakan itu hadisun marfu. Dan tidak ada perbezaan, tidak ada pertentangan antara hadisun dhaif dan hadisun marfu. Qad yakunu marfu'an wa dhaifan. Qad yakunu marfu'an munqati'an wa dhaifan. Wa qad yakunu marfu'an hasanan munqati'an. Tak ada masalah di situ. Tak ada masalah. Aywa fa inna dzalika yusamma marfu'an. Sila. ويدخل في هذا التعريف المتصل والمسند وكل ما لا يشترط فيه الاتصال كالمرسل والمعضل. Wa yakhrujul mauquf wal maqtu. Dibilang dan masuk di dalam definisi marfu ini setiap hadis yang tidak disyaratkan kecuali di dalamnya itu hanya berhenti ujungnya itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis muttasil pun juga dikatakan hadisul marfu. Karena tolak ukur hadis muttasil itu hanya sanadnya itu bersambung. Tak kisah berhentinya di mana. Mungkin berhentinya di Rasul, mungkin berhentinya di sahabat, dan mungkin berhentinya di tabi'i. Hanya tabi'i ya. Di bawahnya sudah tak ada hadis lagi. Di bawahnya tabi'i tak dianggap hadis. Tabi'i pun tak semua tabi'i saya tengok perkataannya dianggap hadis, hanya perkataan tabi'i yang khusus saya di dzikru ya. Kenapa? Karena setelah tabi'i itu sudah tidak dekat lagi dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama sealim apa pada zaman sekarang pun kalau mengatakan tentang pendapatnya tidak dikatakan itu adalah hadis bimakna mustalah. Hadis bimakna lughawi dengan maknanya perkataan tak ada masalah. Hadza haditsu fulanin. Maknanya ini adalah perkataan fulan. Begitu pula masuk di dalam hadisul marfu, hadisul musnad. Apa saya di musnad? Pada qaulil yani. Wa kullu ma la yustaratu fihi al-ittisal. Dan begitu pula hadis yang tidak disyaratkan dia itu bersambung sanadnya. Karena kenapa? Sudah saya katakan, hadisul marfu itu tolak ukur di situ hanya aspek pemberhentian sanad. Ujung sanadnya itu mana? Tak kisah. Dia itu bersambung atau terputus sanadnya. Seperti apa? Mursal. Apa itu mursal? Hadis yang dari tabi'i langsung ke Rasul. Wadah ya Ustaz Hilmi ya. Dari tabi'i langsung ke Rasul. Ada yang mengatakan setelah, maknanya kalau tabi'i langsung ke Rasul, tabi'i itu menjatuhkan sahabat. Belum tentu. Kadang tabi'i baru sahabat. Imam Syafi'i pernah jumpa tabi'i sampai ke Rasul, dari tabi'i sampai ke sahabat,
ada 7 orang tabi'i. Macam mana? Jadi tabi'i, dari 2, tabi'i lagi, terus sampai 7 baru sahabat. Loh, kalau sahabat itu kulluhum udul. Tahsinan, dhannan, minnana, lissahabah. Tapi tabi'i, sahabat dari mulai yang paling besar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dari sampai yang paling kecil Tufail ibn Wathilah atau min asaghiris sahabah, yani semuanya udul. Tabi'i macam itu. Tapi kita macam itu. Karena itu di dalam hukum mursal itu akan banyak sekali khilaf kama sayati. Adapun wal mu'dhal, apa itu mu'dhal? Mu'dhal adalah hadis yang sanadnya itu terputus 2 berturutan. Jadi kalau 1 sampai 10, 1 oke, 2 oke, 3 oke, 4 jatuh, 4 hilang. 5 hilang, 6 ada. Itu namanya apa? Mu'dhal. Wa yakhrujul mauquf wal maktu, dan keluar daripada definisi marfu itu hadisul mauquf dan hadisul maktu. Kenapa? Karena hadisul mauquf ini adalah hadis yang tolak ukurnya adalah pemberhentian hujung sanad, tapi harus pada sahabat. Maktu harus pada apa? Tabi'i. Anwa'ur rafa' sila. Anwa'ur raf'i. Ar-raf'u qismani. Al-awwal raf'u tasrihi, wa huwa alladhi fihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alladhi taqaddama anifan. Ada 2, yakni yang pertama macam rafa' itu ada 2, yakni hadis marfu mempunyai 2 macam. Apa macam yang pertama ini? Wallah, macam-macam hadis ini banyak ya. Ini lebih banyak daripada macam makanan kita. Kalau kita nak tengok ini terlampau banyak makanan. Dulu saya senang mustalah hadis ini. Dulu adalah keinginan untuk jadi muhadis itu ada. Cuma subhanallah, Allah menginginkan saya menjadi ahli fikih dan ahli ilmu kalam ya. Macam ini. Raf'un tasrihi. Rafa' itu yang pertama adalah rafa' apa? Tasrihi. Makna tasrihi adalah rafa' yang memang sorih, itu rafa'. Tidak ada kemungkinan yang lain. Maknanya ada secara sorih kata-kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau fa'altu hadza bi hadrati Rasulillah. Jadi kata-kata Rasulillah itu ada secara jelas, bukan hal-hal yang menandakan Rasulullah tahu atau apa namanya, hal itu tidak didapatkan kecuali dari Rasulullah. Itu namanya raf'un hukmi. Apa itu raf'un hukmi? Tidak ada kata-kata Rasulullah, tapi kita boleh pahami itu dari Rasulullah. Apa contohnya? Sila. الثاني رفع حكمي وهو الذي لم يصرح فيه الراوي بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنواع كثيرة منها قول الصحابي من السنة كذا وكذا فله حكم الرفع ويسمى مرفوعا حكما. Kejap. Oke. Apa itu raf'un hukmi? Raf'un hukmi itu tidak ada perkataan secara real, secara zahir bahwasanya itu daripada Rasulullah. Akan tetapi kita tahu bahwasanya sahabat akan buat itu, hal-hal yang tidak mungkin diketahui dengan akal. Itu namanya raf'un hukmi. Contohnya di sini apa? Minas sunnati kada wa kada. Minas sunnati kada wa kada. Sahabat mengatakan daripada sunnah itu adalah contohnya bersiwak dengan angka 8. Loh, apa ya? Dari semua siwak kan banyak, ada yang macam ini, ada yang macam ini, ada yang macam ini, ada yang zigzag. Loh, kenapa dari semua potensi siwak itu kok yang macam angka 8 yang sunnah? Untuk sampai ke situ itu tidak mungkin dengan akal, Ustaz Hilmi. Ketika tidak mungkin dengan akal, maka para ulama mengatakan pasti sahabat itu mengatakan minas sunnati wa kada dia dapat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu? Anda pernah baca fikih babu zakat, Ustaz Hilmi? Babu zakat tentang zakatul na'am, zakat hewan. Anda tahu siapa yang menentang zakat hewan itu? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yani ketika beliau menjadi khalifah, beliau menyuruh amilnya, yakni umalnya, pegawai-pegawainya untuk datang ke tempat-tempat Islam untuk menarik zakat. Beliau langsung cakap, 5 ekor onta, 1 kambing, 10 ekor onta, 2 kambing, 15 ekor onta, 3 kambing, 4 ekor onta, 20 ekor onta, 4 ekor kambing, 25
bintu Makhot, 36 bintu Labun, dan ila akhirih. Dari mana dia tahu itu? Paham ya Anda ya? Tahu dari mana? Yani ini bukan sesuatu yang mudah Anda dapatkan. Mudah Anda dapatkan. Sayyidina Ali sholat kusuf, rukuknya 2 kali, qiyamnya 2 kali. Yani billahi alaik min aina huwa hasolah hadza aslan. Nah, ketika perkara-perkara yang tidak mungkin sahabat itu melakukannya, mengatakannya, kecuali himbauan dan penunjukan daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun yang mengatakan itu para sahabat, dikatakan itu hukumnya marfuun hukman. Yang mengatakan sahabat tidak mengatakan qala Rasul, tapi mustahil ini sahabat yang buat, mustahil loh. Yang maksum itu hanya Rasul. Loh, memang yang maksum itu hanya Rasul. Cuma kita kena husnudon dengan sahabat. Ya sudah, Anda juga kena husnudon dengan tabi'i. Anda kena husnudon dengan saya. Loh, beza. Sahabat ini kita kena husnudon dari E sampai Z. Kenapa? Karena ada ahadits Rasul yang mengatakan sahabi kulluhum udul. Jadi Anda apa ya menurut saya ya? Anda menuduh sahabat, Anda menuduh Nabi. Khas sahabat. Ada semacam ta'awud dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam direct. Tapi tak. Karena tapi tak jumpa Rasul. Sahabat jumpa Rasul. Karena itu Anda tuduh sahabat berbohong, problem. Tapi macam mana sahabat cakap macam ini, buat macam ini? Maknanya kita kena husnudon. Itu adalah hal yang dia dapat daripada Rasul. Terus kenapa dia tak cakap kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tak harus macam itu. Yakni engkau ini punya akal, engkau tahu bahwasanya hal-hal semacam ini tidak mungkin sahabat dapat secara sendiri. Karena itu kita kena paham bahwasanya hal-hal yang berkaitan tentang ibadah atau tentang hal-hal yang tidak mungkin akal itu sampai. Berbeda dengan hal-hal yang akal itu sampai loh ya. Dibilang itu ra'yuhu. Dibilang itu adalah ra'yuhu. Ketika hal-hal yang ada semacam lil ijtihadi fihi majal, ketika itu tidak dikatakan itu adalah marfu'un hukman, tapi dikatakan itu adalah haditsun mauquf. Paham Ustaz Ilmi ya? Perbezaan antara hadisun mauquf dan raf'un hukmi. Raf'un hukmi itu adalah perkataan sahabat yang tidak ada potensi diamik daripada ijtihad sahabat. Tapi haditsun mauquf adalah yang ada potensi daripada ijtihadnya sahabat. Kenapa kok sahabat seperti itu? Kok kita membuat sahabat ini kayak istimewa? Wallahi, Rasul yang buat istimewa, tak boleh buat apa-apa karena Rasul mengatakan ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum tadaitum. Kita tak boleh buat apa-apa pasal sahabat ini karena memang sudah hadis seperti itu dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'annya radhiyallahu anil muhajirin wal ansor, semuanya ahadits ayat dan ahadits menunjukkan bahwasanya sahabat itu kulluhum adalah udul. Sila hukmuhu annahu qad yakunu sahihan wa qad yakunu hasanan wa qad yakunu dha'ifan. Wadah ya, annahu qad yakunu, yakni kadangkala sahabat ini qad yakunu sahihan, ahaditsnya sahabat ini qad yakunu sahihan atau rafa ini qad yakunu sahihan, sawa'un rafa tasrihi atau rafa hukmi, wa qad yakunu hasanan wa qad yakunu dha'ifan. Al-musnad sila. المسند بفتح النون يقال لكتاب جمع فيه ما أسنده الصحابة. Nah, ini musnad itu mempunyai 2 itlaq. Itlaq yang pertama adalah kitab hadis, yang mana kitab hadis itu dibuat tentang nama-nama sahabat seperti Musnadul Imam Ahmad. Ada beda loh ya, ada sunnah, ada sahih, ada jami', ada apa lagi? Musnad. Itu adalah cara bagaimana mengarang hadis. Biasanya kalau kita musnad itu turotab ala asma'is sahabah. Ala asma'is sahabah. Contohnya Sayyidina Abu Bakar. Apa saja hadisnya. Baru di bawahnya Sayyidina Umar, apa saja. Itu namanya apa? Musnad. Ada lagi
jame, ada lagi kitab sunnah. Semuanya itu adalah cara-cara untuk tadwinul hadis. Akan tetapi yang dimaksud di sini bukan kitab, akan tetapi naul hadis. Apa itu naul hadis? Wa yuqalu aidan lil hadisil ati ta'rifu. Dan begitu pula kata-kata musnad selain dipakai cara untuk untuk menulis untuk tadwinul hadis, begitu pula al musnad juga dipakai sebagai definisi macam hadis tertentu. Apa itu? Sila. المسند هو الحديث المتصل إسناده من راويه إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Ayo. وقيل غير ذلك في تعريفه. Musnad itu adalah hadis yang mutasil sampai Rasul. Itu dia. Jadi ini kuat sekali ya nih. Jadi dia kalau marfu itu kan terakhirnya aspek sanadnya kena, terakhir ujungnya kena Rasul. Tak kisah dia mutasil atau munqati. Musnad itu lebih khusus daripada marfu, Ustadz Hilmi. Kenapa? Di dalam musnad ada 2 poin yang kena ada. Apa itu? Semua sanadnya harus mutasil, dari 1 sampai 10 kena mutasil semua, dan harus ujung sanadnya ini adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza ta'rif, aywa. وعلى هذا التعريف فالموقوف والمقطوع والمنقطع والمعلق والمرسل والمعضل ليست من المسند. Dan menurut definisi ini bahwasanya musnad adalah hadis yang awal sanadnya sampai akhir sanadnya harus bersambung, dan harus akhir sanadnya itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. So ada 2 poin ya. Kalau marfu kan cuma ada 1 poin saja. Apa itu? Ujung sanadnya harus Rasul. Musnad ada 2 poin. Dari awal sampai akhir harus bersambung, dan akhirnya harus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah harus dia kuat? Belum tentu. Mungkin kuat, mungkin hasan, mungkin sahih, mungkin hasan, mungkin dhaif. Jadi di sini hanya dilihat 2 aspek saja. Ya, ini aspek ittisalus sanad wa aspek akhirus sanad. Karena itu, karena ada 2 poin ini, ada beberapa hadis yang akan keluar daripada 2 poin, karena salah satu daripada 2 poin tidak terpenuhi. Contohnya apa? Al-mauquf. Al-mauquf tak akan terpenuhi. Aspek apa? Aspek akhir sanad. Karena akhir sanad daripada mauquf adalah para sahabat. Maqtu juga tidak terpenuhi karena aspek daripada mauquf adalah pemberhentian, dan ujung sanad terakhir adalah tabi'i. Munqati akan hilang di situ aspek ittisal. Munqati ini 1 sampai 10 ya. Ada 1 saja. Coba tengok ya. Nomor 1 sampai nomor 10. Walaupun terakhirnya ini Rasul, tapi 1 saja. Dari 1 sampai 10 ini apa? Tak ada, dikatakan dia munqati. Kalau yang tak ada itu antara sahabat, antara tabi'i dan Rasul, namanya mursal. Tapi kita tak tahu loh ya. Setelah tabi'i ini apa kita tak tahu. Kalau confirm setelah tabi'i itu sahabat, mursal hadisun sahih. Tapi alal mu'tamad inda Imam Syafi'i, hadis mursal hadisun dhaif. Oke. 1 sampai 10 yang terpotong adalah salah satu, namanya munqati. Yang terpotong adalah 2 berturutan, mu'dhal. Yang terpotong adalah 2 tidak berturutan, 1 oke, 2 jatuh, 3 oke, 4 jatuh, 5 oke, 6 oke, 7 jatuh. Itu namanya munqati. Tetap namanya munqati, cuma inqitoknya banyak. Waduh sadilmi ya. Kalau 2 berturutan, 1 tak ada, 1 ada, 2 ada, 3 tak ada, 4 tak ada, namanya mu'dhal. 1 tak ada, 2 ada, sampai 10 ada, namanya mu'allaq. Mu'allaq itu apa ya? Tergantung. Karena nomor 1 ini adalah pijakan tanah. Macam orang tidak ada pijakannya. Itu namanya hadisun mu'allaq. Karena di dalam musnad ini ada aspek ittisal, maka semua hadis yang sanadnya tidak mutasil daripada munqati, mu'dhal, mu'allaq dan mursal, semuanya tidak termasuk hadisun musnad. Wal munqati wal mu'allaq wal mursal wal mu'dhal laisat minal musnad. Dan daripada munqati wal mu'allaq wal mursal wal mu'dhal, semuanya itu hilangnya aspek ittisal. Daripada mauquf wal maqtu, hilangnya aspek apa Ustaz Ilmi? Hilangnya aspek
ujung sanad. Ah. Aywa. Hukmuhu حكمه الصحة أو الحسن أو الضعف بحسب صفات رجاله. bihasabi sifati rijali, yani kadangkala musnad itu sahih, kadangkala musnad itu hasan, kadangkala dhaif, tergantung terpulang kepada sifatu rijali. Al-muttasil sila. المتصل المتصل هو الحديث الذي اتصل سنده بسماع كل راو من رواته ممن فوقه إلى منتهاه. Wadah ya. Muttasil ini dia lebih umum daripada musnad. Apa itu muttasil? Adalah hadis yang dari awal sampai ujung bersambung. Tak kisah ujungnya siapa. Kadangkala ujungnya Rasul, kadangkala ujungnya sahabat, kadangkala ujungnya tabi'i. Jadi di dalam, tengok ya Ustaz Hilmi ya. Di dalam hadisul muttasil cuma ada satu aspek. Apa itu? Aspek ittisal. Di dalam musnad ada dua aspek. Aspek ittisal dan rafa. Mana yang lebih umum? Satunya ada dua aspek. Satunya ada satu aspek. Mana yang lebih umum? Yang ada satu ya. Ada satu lebih umum, betul. Yang ada satu lebih umum. Maknanya setiap musnad pasti muttasil. Belum tentu muttasil itu musnad. Ayo, betul. Sawa'un kana intihauhu, dibilang hadis muttasil adalah hadis yang sanadnya itu bersambung dengan mendengarkan setiap rawi daripada ruwatihi, daripada fauqahu, yakni satu dengar dua, dua dengar tiga, tiga dengar empat, sampai terakhir. Kadangkala terakhirnya adalah sahabat, kadangkala tabi'i, dan kadangkala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana intihauhu ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa ila sahabi au ila apa namanya? Tabi'i. Tengok di sini tidak dikatakan sawa'un kana intihauhu ilaihi sallallahu alaihi wasallam au ila sahabi. Limadza la yuqalu au ila tabi'i? Walaupun setelahnya wa ala hadza ta'rif al mauqufu wal maqtu'u qad yakunu muttasilan. Coba pikir Ustaz Hilmi, ada apa? Oke lah, saya buat homework ini. Saya buat homework. Anda kalau pikir sikit saja, Anda akan jumpa. Pikir sikit saja, ya ini sikit. Ya kena pikir lah. Tak sikit sangat juga, tapi kena pikir sikit. Kena pikir. Kenapa kok? Kan sudah marfu mungkin dia itu muttasil, mauquf mungkin dia muttasil, maktu juga mungkin dia itu muttasil. Kenapa kok di sini disebutkan marfu dan mauquf saja? Ayo, Wadi kan soal Sadilmi. Wa yuqalu al-mausulu wal muttasil, sama. Hadis muttasil juga dikatakan hadisul mausul, juga dikatakan hadisul muttasil. Yani Anda kalau batu falsif suaya, yani ada hadisul muttasil. Oh, apa nih hadis sama, hadis muttasil, mausul, muttasil semuanya sama ya. Wa bihadza ulima وبهذا علم أن المسند أخص من المتصل فكل مسند متصل وليس كل متصل مسندا. Saya ulangi lagi, hadis musnad ada dua aspek yang kena terpenuhi. Satunya ittisalus sanad, satunya adalah ujung pang. Di Malaysia ujung pangkal itu beza ya? Hah? Tak tahu, ada yang dekat dengan saya. Kalau pangkal itu yang paling dekat. 1 sampai 10, pangkal itu nomor 1. Ujung itu nomor 2, maknanya ujung dan pangkal berbeda. Indonesia mungkin sama, apa mungkin yang tak paham pun dengan cara-cara pemakaian bahasa ya nih. Di dalam hadis musnad kena ada dua aspek, ittisal dan ujungnya. Di dalam hadisun muttasil cuma ada aspek ittisal saja, karena itu hadisun muttasil lebih umum daripada hadisul musnad. Maka nasyurutuhu aqal kana ammin maka nasyurutuhu aktsar, wallahu alam. Ayo. وعلى هذا التعريف فالموقوف والمقطوع قد يكون متصلا. وعلى هذا التعريف فالموقوف والمقطوع قد sarah di sini bahwasanya menurut definisi ini maka hadis maqtu dan mauquf pun juga menjadi dia muttasilan. Tapi kenapa hanya disebutkan di sini dan disebutkan di atas? Ayo, hukmuhu أنه مثل سابقه قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. Dan hukumnya sama seperti yang sebelumnya, yakni kadangkala sahih, hasan ataupun dhaif. Al-mauquf mislu sabiqihi, yakni mislu hadisul musnad. Ayo. الموقوف هو الحديث المضاف إلى الصحابي
سواء كان قولا أو فعلا وسواء اتصل سنده إليه أم Apa انقطع. itu hadisul mauquf? Hadis mauquf adalah hadis yang sanadnya itu ternisbatkan kepada sahabat. Adapun sanadnya itu apa? Adapun hadis itu perkataan ataupun perbuatan, saya tak tahu. Coba tengok beberapa. Sila. Saya nak tengok contoh-contohnya ya. Sawaun ittasola sanaduhu ilaihi am inqata. Dan di dalam hadisul mauquf dia tak kisah Ustaz Hilmi ya, tak kisah hadisnya itu sanadnya itu mutasil atau munqati, karena yang ditengok aspeknya adalah aspek siapa itu hujung sanad. Hukumnya sama tasawurnya sama seperti marfu, akan tetapi mauquf ini ujungnya adalah para sahabat. Apa contohnya mauquf yang qauli? Sila. الموقوف القولي مثل قال ابن عمر رضي الله عنهما كذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كذا. Qala Ibnu Umar, qala Ibnu Mas'ud. Suf qauli, qala wa qala yani. Aywa. والموقوف الفعلي مثل أوتر ابن عمر على الدابة في السفر وغيره. Dan mauquf fi'li, adapun hadis mauquf yang diambil daripada perbuatan adalah autaro. Apa itu autaro? Ibn Umar salat witir alat dabah. Alat dabah, bahwasanya Ibn Umar salat witir alat dabah. Oh, maknanya yang boleh hanya salat witir saja. Wallahi hada mungkin cara berpikir Wahabi seperti itu ya. Ahli sunnah cara berpikirnya arqa, a'la min hada yani. Banyak sekali. Dan fikih Syafi'i yani yajuzu an tusalli sunnah ala rahilah. Walaupun hadisnya hanya di witir, cuma bukan hanya salat witir. Kan hadisnya mengatakan bahwasanya Ibn Umar sholat witir di atas dabah. Apa itu dabah, Ustaz Hilmi? Tunggangan. Hah? Tunggangan maknanya kau kalau sholat witir kena tunggangan, kau kena naik himar, kena naik kuda, baru Anda boleh sholat witir di atas kuda tersebut. Kalau Anda naik kereta tak boleh, naik bus tak boleh, naik LRT tak boleh. Wallahi hada aqlun sakim. Yang berpikir seperti itu Ustaz Hilmi aqlun sakim, ka'annahu lam yaduk ulum syar'iyyah aslan. Laisa hakadha kaifiyatut tafkir, yani ada yang namanya tangkihul manat, ada yang namanya tahqiqul manat di dalam usul fikih untuk mengetahui hadis itu termasuk hadisun azim. Syafi'iyah mengatakan bahwasanya diperbolehkan Anda itu sholat sunnah di dalam di dalam safar. Dalam safar sholat sunnah dan Anda di dalam kereta. Keretanya bergerak, Anda sholat, tak ada masalah. Oh, di dalam LRT boleh. Maknanya sholat duhur pun boleh. Ya benar halal. Witir. Apa itu witir? Sunnah. Laisa witir bi khususihi bal umumu sholati sunnah, sholatin nafilah. Karena itu Imam Syafi'i, dalam madzhab Imam Syafi'i dikatakan bahwasanya diperbolehkan Anda sholat sunnah di atas kendaraan, walaupun kendaraannya itu bergerak. Ketika Anda itu di dalam safar, maknanya safarnya kena safar tawil 90 kilo, ya benar halal safar. Kalau Anda berikan tawil, maknanya Anda ini mentakkid hadis. Tawil itu Anda dapat dari mana? Kalau orang Jordan katanya min kis'abu kah? Dari poket ayahmu kah? Tak. Beliau hanya mengatakan Ibn Umar sholat witir di atas kendaraannya, di atas tunggangannya, dalam keadaan dia itu apa? Safar jauh ataupun dekat. So that is wa ghairi safar wa huwa qaulun qawiyyun fi madzhab Syafi'iyah wa laysa mu'tamad yani. Dulu Habib ada salah satu habaib wa ana sami'tu yani Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah yani melakukan ketika beliau di dalam Tarim naik kereta, beliau sholat sunnah. Rumahnya Tarim, tapi ketika di dalam kereta beliau sholat sunnah.
amalan bihadza hadis, tapi mu'tamad inda Syafi'iyah diperbolehkan sholat sunnah di kereta, diperbolehkan sholat di dalam kereta dalam keadaan kereta itu berjalan kalau Anda itu apa? Musafir. Kalau Anda itu apa? Musafir. Tengok, di dalam hadis ini Ibn Umar tidak mengatakan sesuatu, tapi hanya berbuat. Orang-orang tengok bahwasanya Ibn Umar sholat witir di atas kendaraannya, di safar dan tidak di safar ataupun di hador. Di situ orang-orang akan ambil faedah bahwasanya diperbolehkan untuk sholat sunnah di atas tunggangan. Sholat wajib tidak boleh. Jangan-jangan itu adalah pendapat Ibn Umar khosoh. Tak mungkin. Hal-hal semacam ini itu bukan apa? Itu bukan pendapatnya Ibn Umar. Pasti Ibn Umar ambil daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini tidak mungkin diketahui dengan akal. Yakni tola'a, yakni tiba-tiba Ibn Umar membolehkan sholat witir di atas tunggangan, yakni wallah, menurut saya syani itu Anda menuduh sahabat itu menambah syariat, karena itu hadis seperti ini walaupun dia itu mauquf tapi tetap dihukumi dia itu apa? Marfu. Mauqufun lafdon atau mauqufun dhahiran wa marfuun hukman, seperti itu. Wallahu a'lam. Aywa. Wa yadkhulu fi hadha ta'rif al-muttasil wal munqati wal mu'dal wa yakhrujul marfu wal mursal. Dibilang dan masuk dalam definisi mauquf adalah hadis muttasil dan hadis munqati. Sudah saya katakan apa itu muttasil, hadis yang dari awal sampai ujung sanadnya bersambung. Munqati adalah yang salah satunya ada yang terpotong. Wal mu'dal, dua hadis itu secara berturutan sanadnya terpotong. Wa yakhrujul marfu wal mursal. Adapun hadis marfu tak akan masuk karena ujungnya bukan sahabat tapi ujungnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mursal, karena mursal ini setelah tabi'i langsung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah tabi'i ini potensial adalah sahabat. Potensial selain sahabat. Hadis mursal tidak diterima karena potensial yang dijatuhkan itu bukan sahabat, kecuali Marosil Sa'id Ibnul Musayyib. Itu diterima oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena biasanya kalau Sa'id Ibnul Musayyib itu langsung daripada dia kan dia benar-benar tabi'i langsung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, biasanya yang dijatuhkan adalah ayah mertuanya. Abu Hurairah. Ayo. Hukmuhu annahu mithlu sabiqihi qad yakunu sahihan aw hasanan aw dhaifan. Ayo. المقطوع هو الحديث المضاف إلى التابعين قولا أو فعلا سواء كان متصل الإسناد أم لا. Apa hadisul maqtu'? Hadisul maqtu' adalah hadis yang dimudhaf, yang dinisbatkan kepada tabi'i, qaulan ataupun fi'lan. Dia sama seperti hadisul mauquf, cuma ujung sanadnya di sini bukan sahabat tapi ujung sanadnya adalah tabi'i. Sawaun kana muttasilal isnad amla. Adapun samade sanadnya itu muttasil atau tidak kan dalam hadisul maqtu', yang ditengok adalah aspek akhir daripada sanad, ujung daripada sanad, tidak ditengok aspek apa? Bersambung atau terputus. Wa summiya bidzalika liqatihi anil wusul li sahabi awin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok dikatakan hadis ini hadisul maqtu'? Kenapa dikatakan hadisul maqtu'? Karena hadis ini terpotong daripada sampainya ke sahabat ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bisa sampai ke sahabat ataupun Nabi, dikatakan hadis ini adalah hadisul maqtu'. Wa yadkhulu fi hadha ta'rif al-muttasil wal mu'dal wal munqati', dan masuk dalam definisi maqtu' ini adalah hadis muttasil karena kalau dari 1 sampai 10 bersambung dan akhirnya adalah tapi dikatakan ini adalah hadisun muttasilun maqtu'. Aywa. Wal mu'dal, begitu pula hadisun mu'dal. Apa mu'dal? Hadis yang sanadnya terputus 2 berturutan. Wal munqati', hadis yang munqati', kalau satu terputus atau 2 tapi tidak berturutan, itu namanya hadisun munqati'. Wa yakhrujul marfu wal mauquf wal mursal, dan keluar daripada hadis maqtu
hadis marfu dan hadis mauquf dan hadis mursal. Kenapa? Karena marfu itu akhirnya Nabi, mauquf akhirnya sahabat, dan mursal itu akhirnya Nabi. Cuma antara tabi'i dan Nabi itu ada yang terpotong. Ini adalah definisi yang benar terhadap mursal. Adapun definisi rohabiyah, wa mursalun minhu sahabiyun sakot. Baikunya. Maaf, rohabiyah kan apa namanya? Faraid, mawarid. Karena saya nak mengajar mawarid, saya teringat rohabiyah. Bekuniyah, di bekuniyah kata apa? Wa mursalun minhu sahabiyun sakot. Mursal adalah yang sakot fihi sahabi. Hadza laisa ta'rifun mu'tamad. Kalau memang yang sakot itu sahabi, confirm itu adalah hadisun makbul. Karena sahabi pasti udul. Tapi kenapa Imam Syafi'i kok qala ar-mursalu dhaif? Karena potensial yang dijatuhkan oleh tabi'i itu bukan sahabi. Ayo. Hukmuhu annahu laysa bihujjah illa idza kanat hunaka qarinatan tadullu 'ala ar-raf'i. Fayakunu marfu'an hukman aw qarinatan tadullu 'ala al-waqti. Dibilang hadisul maktu ini secara mahiyahnya maktu, secara fi nafsil amr maktu, dia tidak bisa diterima. Kenapa? Karena perkataan tabi ini bukan hujjah. Karena Rasul hanya mengatakan ashabi kan nujum, tidak mengatakan ashabu ashabi. Ashabi kan nujum, hanya sahabatku yang seperti bintang. Maknanya Anda boleh amik manapun sahabatku. Kalau Anda amik salah satu dari sahabatku, yang kecil ataupun yang besar, yang penting dia adalah sahabatku, insya Allah kalian akan sampai kepada jalan yang benar. Tapi Rasulullah SAW tidak ada tazkiyah, tidak ada apa cakapnya di Malaysia, tazkiyah, pembenaran atau pensucian para tabi'i. Maka hadis maktu laisa bihujjah, kecuali di dalam hadis maktu itu ada qarinah bahwasanya tabi'i itu cakap ini confirm itu adalah bukan dari dia tapi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Seperti asbabun nuzul. Loh, bagaimana seorang tabi'i cakap pasal asbabun nuzul? Dia datang nggak? Dia ada nggak ketika Quran itu turun? Loh, kalau dia ada ketika Quran turun, namanya bukan tabi'i, namanya dia itu apa? Sahabi. Tapi bagaimana seorang tabi'i boleh meriwayatkan asbabun nuzul? Maknanya ini bukan dari dia. Ya ini daripada sahabat atau daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada qarinah rafa, maka dia marfu. Kalau ada qarinah waqaf, maka dia adalah mauquf. Tapi hakikat daripada maktu tanpa ada dua qarinah ini laisa bihujjah. Yani Anda nak percaya, oke, tapi Anda nak tulzimun nas anna hadaddin, lah. Ayo. So, ini hal-hal semacam ini, Tuhan Hilmi, ini kena apa ya? Kena kita ambil berat lah, yakni Suf, tabi'i yang antara dia dan Rasulullah hanya satu orang, Suf, yaitu sahabat. Perkataannya laisa bihujjah. Terus Anda mengatakan tok guru zaman sekarang semuanya hujjah lah, abadan. Semuanya hujjah karena ada dalilnya. Ulama macam apapun, wali macam apapun, habib macam apapun, siapapun, selama dia bukan Rasul, selama dia bukan sahabat pun hadisnya masih qad yakunu sahihan, qad yakunu dhaifan. Belum tentu kemudian lah ini hadisnya kena, ini perkataan ulama ini pasti benarnya. Allah ya, saya kira ada semacam kesalahan di dalam manhajiyah orang yang berkata seperti itu. Wallahu a'lam. Ayo. أو قرينة تدل على الوقف فيكون موقوفا حكما كقول التابعي من السنة كذا وكذا فالراجح أن هذا مقطوع له حكم الوقف. Seperti kata perkataan tabi'i, jadi dia itu yang mengatakan tabi'i hadisun maktu, tapi tak mungkin itu adalah perkataan tabi'i minas sunnati kadza wa kadza, yakni daripada sunnah adalah Anda memotong kuku hari Jumat. Min aina anta, yakni cara-cara potong kuku itu bukan sesuatu yang tabi'i ini boleh tahu apa begitu saja. Dia pasti ada orang yang beritahu dia. Kenapa? Karena dari segala potensial secara ihtimal, setiap ihtimal dia tidak akan bisa untuk sampai ke situ. Karena itu walaupun yang mengatakan ini adalah tabi'i, tapi hukumnya dia itu adalah hukum apa? Hukum waqaf. Aywa. وقد أطلق بعضهم المقطوع في موضع المنقطع وبالعكس تجوزا. Dan kadangkala sebagian orang itu mengatakan maktu
maknanya mungkote. Beza so ya. Maktu itu ditengok daripada aspek ujung sanad. Mungkote ditengok daripada sanadnya ini ada yang terpotong atau tidak. Tak kisah ujung sanadnya. Mungkin ujung sanadnya Rasul, mungkin ujung sanadnya adalah sahabat, dan mungkin ujung sanadnya adalah tabi'i. Tak kisah. Tak kisah di situ. Akan tetapi karena maktu dan mungkote ini diamik daripada aslul istiqaq yang sama, wahwal qad yutlaqu ba'duhum ala ba'd. Wa man ya'rif hadza, wallahi ya'rif hadza, bukan saya yang ya'rif hadza, yang ada hadis ya. Hadza hadisun mungkote. Ulama hadis akan mengetahui lah hadza laysa mungkote lah. Qala annahu mungkote walakin fil asl makna mungkote wal maktu. Hadza yang tahu ini muhaddisun. Di dalam realnya yang mengetahui hadis ini, mungkotik fi maknal maktu atau maktu fi maknal mungkotik itu adalah muhaddisun. Kenapa? Karena muhaddisun itu kayak macam punya pengguna radar. Dia macam, oh ini dia paham. Kenapa? Muarosatnya sudah terlampau banyak. Anda paham, Anda kan editor kan? Kalau Anda sudah memaros editor lama, ada orang editor ini tak pandai ini orang. Kenapa? Saya lama jadi editor Habib. Tapi tajawuzan, yakni kadangkala mungkotik maknanya maktu, kadangkala maktu maknanya mungkotik, tapi semua itu tajawuzan ya. Kalau yang hakikatan ya maktu namanya maktu, mungkotik pakai untuk mungkotik. Wa utliqal mungkotik fi mawdu'il maktu. Aywa. Al-munqati' Kita baca terakhir mungkotik. Aywa. هو الحديث الذي سقط من سنده راو واحد بشرط أن لا يكون الساقط صحابيا. Dibilang mungkotik itu adalah hadis yang terjatuh daripada sanadnya itu rawin wahid. Salah satu daripada sanadnya itu terjatuh. Tak kisah ya. Oke, tak kisah yang terjatuh itu siapa? Tapi jangan sahabat. Tapi jangan sahabat. Kenapa? Kalau sahabat yang terjatuh, tak kisah tahu orangnya. Paham ya? Anfulan. Contohnya siapa tabi'i? Sebutkan saya mas tabi'i. Mujahid. Coba? Mujahid. An Mujahid. An fulan. An Mujahid. An sahabiyin. An Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak kisah tahu nama sahabian ta. Paham ya? Tak kisah tahu nama sahabi. Tapi selama ini adalah sahabi, pasti dia itu udul. Tapi berbeza. An fulan, anit tabi'i. Wah, kita tahu tak siapa nama tabi'i. Kita tak boleh terima saja tapi itu siapa. Kadang-kala dia fasik ya nih. Kadang-kala dia fasik. Aywa. سواء كان هذا الراوي الساقط من موضع واحد أو أكثر لكن بحيث لا يزيد الساقط في كل موضع على واحد. Wadah ya, yang penting itu sanadnya itu terjatuh satu, tapi tidak berturutan, walaupun banyak. Jadi 1 ada, 2 tidak ada, 3 ada, 4 tidak ada, 5 ada. Tak ada masalah, yang penting jangan berturutan. Kalau lebih daripada satu yang terjatuh itu namanya mungkotik aktsar min maudhi. Atau mungkotik mutlaqan. Apa mungkotik ada 3, mungkotik fi salasati mawadhi. Kalau 1 mungkotik macam itu saja kita nak sebut. Aywa. Tapi biasanya selama tidak 2 berturutan yang terjatuh dikatakan hadisun mungkotik. Aywa. فيكون حينئذ منقطعا في موضعين أو 3 أو أكثر. Maka namanya adalah mungkotik di 2 tempat atau 3 atau lebih. Aywa. وسواء كان الراوي الساقط في أول السند أو وسطه. Tapi hati-hati kan. Di sini kan dikatakan kan, walaupun yang terjatuh itu di awal nomor 1 atau di tengah, tapi kalau di nomor 1 dia punya nama khusus, namanya mu'allaq. Walaupun secara umum juga namanya mungkotik, karena mungkotik itu yang sanadnya terjatuh. Tapi kalau yang terjatuh itu di awal, dia punya nama khas. Walaupun secara umum namanya mungkotik, tapi karena dia itu yang terjatuh di awal, dia punya nama khas namanya mu'allaq. Dia mungkotiun mu'allaq. Biasanya para muhaddits mengatakan hadza hadisun mu'allaq. Maknanya semua sanadnya ada. Cuma awalnya tak ada. Dia itu macam hadis yang menggantung. Jadi kalau macam ada batu apa yang untuk membangun rumah itu batu bata ya. Batu bata. Ini 1, batu bata. Ini 2. Ini 3.
Ini semuanya ada batu bata semua di sini. Semua ada kecuali ini satu tak ada. Jadi dia macam tidak menyentuh tanah. Ini namanya apa Ustaz Hilmi di Malaysia? Orang Indonesia cakapnya menggantung. Oh. Itu namanya mu'alaq, tergantung. Jadi dia tidak menyentuh tanah. Karena awal daripada sandarannya hilang. Secara teori, secara umum mungkote, tapi karena dia di awal dia punya nama khas, namanya apa? Mu'alaq. Ayo. ويدخل في هذا التعريف المرفوع والمرسل والموقوف ويخرج المتصل. Dan masuk di dalam hadis mungkote adalah hadis marfu karena aspeknya hanya akhir sanad. Begitu pula mursal, begitu pula mauquf, dan keluar daripada hadisul mungkote apa? Muttasil. Loh, katanya kalau yang sakit sahabi tidak dikatakan dia mungkote. Tapi kenapa mursal kok dikatakan dia itu bisa masuk mursal dalam keadaan bisa masuk mursal dalam kategori mungkate? Ya benar halal. Mursal itu bukan hadis yang sahabat jatuh. Bukan itu. Mursal adalah hadis yang diangkat dari tabi'i langsung ke Rasul. Belum tentu setelah tabi'i ini sahabat. Kalau confirm setelah tabi'i ini sahabat, ya Allah muttasil bil afiyah dia muttasil. Kenapa? Karena sahabat siapapun itu, Anda tidak tahu namanya, tetap sahabat itu adalah orang yang udul. Hukmuhu annahu min anwa'id dhaif. Mungkote, selama Anda tidak tahu siapa ini, nomor 3 tak ada. Siapa 3 ini? Anda kena paham, Sof. 3 ini tidak ada. Biasanya rawi ini sengaja, Sof. Dia tahu dan nomor 3 ini apa? Dhaif. Biasanya ada namanya beberapa hadis itu namanya mudallas. Mudallas ini guru saya, contohnya guru saya ini tidak qawi. Nama aslinya masyhur ya. Nama aslinya semua orang tahu. Atau Anda meriwayatkan kepada saya. Nama saya masyhur ya nih. Ali Bakir. Yakni rawi itu an Ali Bakir. Kemudian Anda takut kalau Anda menyebutkan saya secara real, para muhadis akan tolak hadis Anda. Akhirnya Anda mengganti nama saya dari Ali Bakir Zen. Sama, itu namanya tadlis. Kalau masih tidak tahu, Sof, orang ini tidak diketahui siapa yang jatuh ini, dia akan menjadi dhaif. Kalau sudah diketahui siapa yang mungkote ini, kita bisa menghukumi hukum tersebut menjadi dhaif, qawi, sahih ataupun hasan. Tapi kalau tidak diketahui mungkot itu maknanya hadis yang sanadnya terjatuh dan tidak diketahui siapa dia, kan potensial Tuan Hilmi. Mungkin yang jatuh itu qawi, mungkin yang jatuh itu dhaif. Oh, Habib ini suudon. Kalau itu kan orang sekarang kan, Habib ini suudon, beta kita ini husnudon Habib. Insyaallah yang jatuh ini adalah yang qawi. Loh, kalau dia qawi kenapa jatuh? Kan macam itu kan. Kalau dia qawi kenapa jatuh? Mungkin dia lupa, anta husnudon. Baik husnudon. Ini bukan masalah baik atau tak baik, Sofia. Ini masalah qawaiduddin. Kalau Anda terima di sini hadis mungkote, Anda kena terima di semua hadis. Itulah yang saya bilang. Di dalam masalah munaqasyah, di dalam masalah ilmiah, tidak boleh husnudon. Oh, saya nak husnudon kepada ulama ini, tapi Ibn Taimiyah saya suudon. Loh, kenapa? Anda tidak boleh semacam itu. Anda nak husnudon semua. Nak suudon semua. Kalau Anda nak objektif semua. Itulah namanya manhajun ilmi. Kita diajari oleh Syekh Muhammad bin Nawawi Al-Maliki untuk manhajun ilmi. Selama dia jatuh, Anda tidak tahu siapa dia, kita tak nak ambil risk. Kecuali Anda tahu siapa itu, boleh kita hukumi. Selama Anda tidak tahu siapa itu, kami akan masukkan dia dalam kategori mungkote. Dan kami tidak akan berikan exception. Dia menjadi hadis dhaif. Ayo. المعضل حكمه أنه من أنواع الضعيف. Hukmuhu annahu min anwa'id dhaif. Oke, saat ini
berhenti sampai sini. Apa nak baca mu'dhal? Hmm. Oke lah, mu'dhal karena satu itu kita berhenti di mursal. Baca mu'dhal. المعضل المعضل بصيغة الاسم المفعول لغة مأخوذ من قولهم أعضله فلان Al-mu'dhal, apa itu makna mu'dhal Ustaz Hilmi? Pernah dengar namanya daun udhal? Pernah dengar? Apa itu daun udhal? Tak mungkin sembuh. Yang susah sembuhnya. Daun udhal. Ada kelas, ada daun. Di fikih pun disebutkan daun udhal. Ada daun udhal. Maknanya tidak mungkin sembuh. Mu'dhal ini adalah hadis yang sakitnya teruk. Kalau mungkotik itu sakit, mu'dhal ini lebih teruk lagi. Apa itu mu'dhal? Kalau mungkotik satu, mu'dhal ini apa? Berturutan. Berturutan. Al-mu'dhal bisi goti ismil maf'ul luqatan ma'khudun min qaulihim a'dallahu fulan idza a'yahu amruhu. Dikatakan diamik hadis mu'dhal itu dari kata perkataan seseorang a'dalahu, yakni ajazahu. A'yahu ini sudah dipenatkan sampai dia tak mampu apa-apa. Apa namanya di Malaysia? Jadi Anda dibuat susah sampai tak mampu apa-apa. Itu apa namanya? Itu dalam bahasa Arabnya a'dalahu wa a'yahu. Bahasa Malaysianya apa? Sakit kronik. Bukan sakit kronik, ini sebuah perbuatan. Saya siasati Anda, sekiranya Anda tidak boleh buat apa-apa. Itu namanya a'dalahu. Diamik daripada kemudian penyakit yang membuat orang tak boleh apa-apa, dia macam ini saja. Itu namanya daun udhal. Dokter sudah give up. Itu namanya apa? Daun udhal. Diambil daripada itu. Hadisun mu'dhal diambil daripada situ. Sumyal hadisu bidzalik li annal muhadditsal ladzi haddatsa fi ka'annahu a'dalahu wa ayahu falam yantafi bihi man yarwihi anhu. Dibilang kenapa dikatakan ini adalah hadisun mu'dhal? Karena orang yang merawikan itu membuat hadis itu hanya penat saja. Yakni saya merawikan kepada Anda hadis mu'dhal, Anda macam tak ambil faedah daripada hadis saya. Kenapa? Karena hadis saya ada sakit kronik. Kenapa sakit kronik? Karena saya, sof tengok ya, satu saja jatuh, dhaif kan? Kalau dua, adaf, tiga, empat, sudahlah. Yakni Anda ini hanya penatkan saya saja, Anda habiskan saya punya waktu. Better engkau pergi tonton Avengers sana. Ayo, wahwa الحديث الذي سقط من سنده اثنان فصاعدا من أي موضع كان. So, dua ataupun lebih. Dua saja dikatakan dia adalah mu'dhal. Tiga, mu'dhal wa ziyadah, yakni. Empat, mu'dhal teruk ini. Lima, ma'assalamah. Ma'assalamah. بشرط التوالي والتتابع في الساقطين. Harus tawali. So, tawali. Kalau mengkotikan bisyarti adamit tawali. Harus tidak bersambung. Tapi kalau mu'dhal kena tawali wa tatabu fi sakiten. Ka'an yuskitos sahabiyya wa tabi'i awit tabi'i wa tabi'ihi aw isnan qablahuma. Yang jatuh siapa? Sahabi dan tabi'i, atau tabi'i dan tabi'i, atau dua sebelum tabi'i dan tabi'i. Amma idza saqata wahidun baina rajulaini summa saqata min mawdi'in akhar min isnad wahidun akhar fahuwa munqatun fi mawdi'in kama taqaddam fil munqati. Adapun nomor 1 oke, nomor 2 oke, nomor 3 jatuh, 4 oke, 5 jatuh. Itu namanya munqatiun fil mawdi'in. Tapi kalau 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 tak ada, 5 tak ada, mu'dhal. 6 tak ada, wallah mu'dhal jiddan ada. Mu'dhal apa? Mu'dhal jiddan. 6 tak ada, mu'dhal jiddan ya. Sudah. Terus sangat itu, ayo. Mithalul mu'dhal, ayo. مثال المعضل ما رواه الإمام مالك في الموطأ أنه قال بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. Tengok Imam Malik bin Anas langsung mengatakan balagoni an Abi Hurairah. Imam Malik tak jumpa Abi Hurairah lah. Tak jumpa Abi Hurairah. Bagaimana Imam Malik langsung mengatakan balagoni an Abi Hurairah? Karena Imam Malik itu kalau tak silap dia tabi'i. Yang tabi'i itu hanya Abi Hanifah, yakni Abi Hanifah jumpa 6 daripada sahabat, 4 dari sahabat. Imam Malik bukan tabi'i. Bukan tabi'i. Dia hanya jumpa tabi'i saja, dia tak jumpa sahabat. Loh, macam mana kok Anda mengatakan balagoni an Abi?
Ini confirm kan? Antara Anda dan Abi Hurairah ada orang. Ya satu saja, tak yalah antara suudon mu'dol, bete mungkotik lah. Ya ini bukan masalah suudon atau husnudon, ini masalah qawaidul ilm ya. Kita kena objektif. Apa yang dikatakan oleh Abi Hurairah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatu. Kalau Anda punya hamba sahaya, mamluk itu, maka Anda wajib untuk memberikan kepada hamba sahaya itu makannya dia dan bajunya dia bil ma'ruf. Mana ma'ruf ini sepantasnya. Sepantasnya. Fi apa namanya? Fi tafasil dalam masalah ini kadangkala ini tapi li zaujah, kadangkala tapi ma'ruf. Mana ma'ruf ini alal muqtamad Syafi'iyah ya. Kenyangnya berapa? Bil ma'ruf, maknanya berbeda dengan zaujah ya. Zaujah beza. Zaujah itu nafkah zaujah lebih kuat daripada nafkah mak dan ayah dan anak. Ayah dan anak nafkahnya hukumnya sama dengan mamluk sampai kenyang. Dan ma'rufnya maknanya level nasinya, kena kecap dulu. Levelnya hamba sahaya semacam Anda makannya beras apa? Makannya beras apa? Hamba sahaya makan beras apa? Beras yang teruk di Malaysia namanya. Di Indonesia ada khas namanya raskin, beras miskin. Mamluk kena raskin. Sudah, Anda tak boleh makan beras yang mahal di Malaysia. Basmati. Mahal kan basmati kan? Anda tak boleh makan basmati. Itu hanya untuk big boss, bukan untuk mamluk macam mantan seperti ini. Ayo, wakiswatu, begitu pula bajunya pun baju yang selayaknya. Jangan kau nak beli baju yang Coach, baju yang LV, kau baju beli di mana, di bandel sana. Ayo. فمالك يروي هذا الحديث عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik daripada Muhammad bin Ajlan an abihi. Terus makna Imam Malik menjatuhkan dua, Suf. Muhammad bin Ajlan dan ayahnya Muhammad bin Ajlan, ini Ajlannya sendiri. Ayo. وقد جاء متصلا هكذا في خارج الموطأ فظهر أن الساقط اثنان. Imam Malik meriwayatkan di sini dua kali, kharijul muwatta wa fil muwatta. Ayo. Dari situ kita mengetahui bahwasanya di sini adalah hadisun mu'dol. Cuma karena di dalam tempat lain Imam Malik sudah memutaklikannya, tak ada masalah. Karena maknanya hukum yang mu'dol itu dihukumi di sini. Problemnya kalau tak ada referensinya, Ustaz. Kalau ada referensinya, sah. Tapi kalau tidak ada referensinya, Allah musta'an. ويدخل في هذا التعريف المرفوع والموقوف والمقطوع ويخرج المتصل. Dan masuk di dalam definisi mu'dol itu marfu wal mauquf. Kenapa? Karena marfu wal mauquf wal maqtu ini tak tengok aspek ittisolnya, tapi tengok aspek akhirnya. Berbeda dengan ittisol, dia tengok aspek bersambungnya sanad. Dan mu'dol, makna mu'dol sanadnya kena dua atau lebih yang jatuh. Hukmuhu annahu min anwa'id dhaif, dan hukum hadisul mu'dol adalah dia itu daripada nau'un min anwa'id dhaif. Kalau munqati saja dhaif, apalagi mu'dol, dhaif jiddan ya, ini dhaif jiddan. Wallahu a'lam bisawab. Dengan ini kita akhiri kelas ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di komen atau di mana. Saya tak tahu, saya mungkin belum ada grup, nanti mungkin boleh buat grup atau apa untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan qawaid asasiyah. Insya Allah kita bertemu di minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.